Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Suryanti dari SMA Negeri 1 Surakarta, CGP Angkatan 4 Kota Surakarta. Kali ini kita akan membahas kasus 1 tentang Pak Tono. Nah, Pak Tono ini dia direkomendasikan untuk mengikuti tes wawancara kepala sekolah. Nah, pada saat mau berangkat tes wawancara kepala sekolah, kebetulan kakeknya itu jatuh dari kendaraan dan terkilir. Terus dibawa ke rumah oleh tetangganya dan membutuhkan penanganan segera. Nah, padahal di saat itu Pak Tono sudah siap-siap mau berangkat untuk tes wawancara kepala sekolah. Nah, Bu, ini perkenalkan teman saya, Iya. rekan sejawat saya, Bu Winahyu. Iya, Bu Ya, Suryanti. beliau akan memberi tanggapan di bagaimana tanggapan Bu Winahyu jika Bu Winahyu sebagai Pak Tono. Ya. Ya, nanti apakah Pak Tono itu akan tetap berangkat mengikuti tes wawancara, ataukah akan mendatangkan tukang urut dulu membantu kakeknya yang sedang sakit. Bagaimana tanggapan Bu Winahyu? Ya. Terima kasih Bu Suryanti untuk Ya. kesempatannya terkait dengan kasus Pak Tono yang pada waktu itu harus menjalani tes wawancara kepala sekolah, Ya. tetapi ada halangan sebelum berangkat. Ternyata kakeknya jatuh dan diantarkan pulang oleh tetangganya, Ya. sehingga beliau harus memilih nih, harus berangkat atau tidak berangkat seperti Ya. itu. Jika saya Pak Tono, itu akan saya evaluasi terlebih dahulu, Bu. Jadi Ya, gimana? kita lihat dulu kondisinya kakek ini yang sedang jatuh. Apakah ini harus segera dibawa lari ke rumah sakit atau mungkin cukup dengan penanganan secara lokal saja. Nah, setelah dievaluasi ternyata seandainya membutuhkan untuk perawatan ke rumah sakit karena kondisinya Pak Tono ini kan wawancara sebagai kepala sekolah, otomatis beliau ini sebuah kesempatan yang tidak datang dua kali ya Bu ya. Itu kesempatan sekali Iya, saja. iya. Sehingga Pak Tono pasti kan di rumah tidak hanya sendiri nih Bu. Jadi minta bantuan sama istri ataupun anak beliau. Nah, seandainya pun langsung harus dibawa ke rumah sakit, Pak Tono harus meminta ke anak dan istrinya. Tapi sebelumnya kan Pak Tono juga harus nelpon dulu rumah sakitnya dan seterusnya diselesaikan. Baru bapaknya itu menyerahkan tanggung jawabnya kepada orang yang bisa dipercaya, anaknya ataupun istrinya seperti itu. Nah, itu apabila bawa langsung ke rumah sakit. Seandainya yang kedua, apabila kondisi si kakeknya ini tidak membutuhkan langsung ke rumah sakit atau bisa dievaluasi secara lokal, sehingga ini kan sampai di rumah kemudian bisa diobati orang lain, tidak harus Pak Tono. Karena kalau jatuh itu kan perawatannya tidak harus Pak Tono yang ketika itu harus berangkat wawancara. Jadi kesimpulan dari saya, jika saya sebagai Pak Tono, saya tetap berangkat, tetapi kita lihat dulu kondisi kakeknya itu juga tidak terlalu berbahaya. Jadi ada orang lain yang tetap mendampingi kakeknya, dan sedangkan Pak Tono berangkat wawancara pun dengan kondisi yang tenang. Seperti itu Bu Suryanti. Ya, intinya berarti kan Pak Tono tidak melewatkan kesempatan untuk tes wawancara kan, benar karena sekali. itu kan kesempatannya tidak datang dua kali. Iya. Tapi tentu saja dengan rasa kemanusiaan Pak Tono, Iya. ini kan Pak Tono tetap menunaikan kewajibannya sebagai Cucu. ya, untuk merawat kakeknya dulu sebisanya, tapi tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai calon kepala sekolah. Iya, seperti itu. Ya, demikian wawancara kami dari pembahasan kasus 1 tentang Pak Tono yang diharuskan berangkat tes wawancara di saat kakeknya sakit. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.